Nopi menurut saya adalah seorang wanita yang hebat. Bukan malah kita mau menjarain Nopi lah. Ini pahlawan sebenarnya kalau menurut saya. Ini perempuan loh yang harus kita hormati martabatnya. Laki-laki saja nggak sanggup seperti itu. Udah sekarang ini kelihatannya kayaknya mau nyerang-nyerang masalah izin. Kepentingannya izinnya apa sih? Emang dia melakukan tindak pidana perdagangan orang gitu? Nanti dikasih sama orang, nanti diselewengkan lagi. Karena apa? Donatur sekarang menurut saya ada di belakang Nopi. Saya sampaikan sekali lagi kepada masyarakat, Nopi ini membantu pemerintah, meringankan beban pemerintah, membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan sosial secara tepat waktu. Apa sih mau dilaporkan? Emang uangnya digelapkan? Disasar katanya dia narkoba, ini kok jadi menyerang harga diri? Kalau jadi pengacara ya, saya kasih tahu ya, fokus kepada materi ya, jangan menyerang-menyerang pribadian orang lain. Emang kalau udah di penjara Nopi, puas. Ya, jadi memang hal yang paling penting digarisbawahi adalah ketika donatur merasa kecewa, ya. Tentu karena kecewa, akhirnya yang selama ini tuh donatur itu nggak mau tahu sebenarnya. Sudah didonasikan kok, ya sudahlah, kan gitu ya. Artinya, tapi ketika persoalan ini muncul menjadi konsumsi publik dan diketahui bahwasanya penggunaan uang itu tidak sesuai dengan apa yang pertama kali digalang oleh Teh Nopi dengan tujuan untuk pengobatan. Kalau nggak salah ya, hampir lebih kurang 200 juta. Ini mohon saya diralat, tapi informasi yang berkembang seperti itu. Dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga ini ditarik oleh Nopi, kan gitu ya. Nah, ketika muncul tidak kunjung menemui jalan damai, maka donatur terpancing nih. Loh, kok iya ya sampai sebegitunya? Kita dapat melihat di berbagai media yang lalu lalang persoalan masalah penyalahgunaan uang donasi tersebut oleh Agus, sehingga kekecewaan itu menjadi dasar bagi mereka untuk ikut nimbrung jadinya dari masalah ini, begitu. Jadi itu terlepas dari urusan ikhlas dan tidak ikhlas ya? Ya, terlepas daripada ikhlas dan tidak ikhlas, pada faktanya kecewa lah. Jadi begini, saya coba respon sedikit, bukan ke Agus gitu ya. Menurut informasi yang berkembang itu, sebenarnya kita harus luruskan dulu. Pada dasarnya pernah dirilis oleh pengacara Nopi. Uang ini uangnya Agus. Itu dulu yang harus kita hormati. Ini kuasa hukumnya Nopi loh. Uangnya itu uangnya Agus. Dan uang itu nggak kemana-mana. Uang itu standby. Hanya di sini butuh etika, butuh sikap yang bijak, untuk bagaimana membuat masalah ini menjadi sama-sama menghargai. Baik itu pihaknya Agus menghargai Nopi sebagai termasuk lokomotor penggerak untuk menggerakkan donasi ini sebagai penggalang. Baik itu dari pihak Nopi juga untuk menghargai proses yang sudah terjadi. Dan oleh karena ingin menghargai kepercayaan donatur, sehingga Nopi ini mengambil sikap. Kan gitu ya. Nah, untuk itulah maka ketika kita melihat donatur sekarang muncul itu dipertanyakan oleh banyak orang. Apa dasarnya dan siapa yang menggagas? Kan itu pertanyaannya. Gitu ya. Akibat dari kekecewaan itu sesama donatur kan akhirnya berinteraksi, berkomunikasi dong. Ya. Dan ini menjadi salah satu pemikiran kembali kepada orang-orang yang ikut melihat persoalan ini secara terbuka. Maka dimunculkanlah untuk bagaimana melihat keseriusan daripada donatur atas persoalan ini terhadap uang yang sudah didonasikan. Karena memang dilihat banyaknya baik itu di media-media, mereka merasa tidak tidak merasa bahwasanya uang yang didonasikan itu dijalankan dengan baik atau amanah yang diberikan dengan baik, malah akhirnya donatur ini merasa ya sudah, kalau memang toh bisa, ini yang banyak ya, seperti di media TikTok, di mana segala macam. Udah deh, nggak usah ke Agus. Nggak usah ke Agus. Kalau nggak, kasih ke yang lain aja. Atau ada sebagian bilang, udah kembaliin ke donatur. Nah, akhirnya muncullah dari beberapa donatur itu untuk bagaimana mewacanakan supaya uang ini dikemanakan. Nah, akhirnya dibentuklah itu satu komunitas yang akhirnya terjadilah ini polling. Polling itu sebenarnya kalau mau dipahami, makanya saya bilang
orang-orang yang di belakangnya Agus harus memiliki satu perspektif yang positif. Jangan selalu dilihat dari sudut negatifnya. Polling ini kan menguji. Kalau yang bersangkutan Agus ini mampu dipertahankan nama baiknya sebagai orang yang harus ditolong secara sosial, gitu. Harusnya ini dapat dijadikan market untuk melihat animo masyarakat atau para donatur, seakan-akan mereka akhirnya berempati. Kalau mereka berempati, pollingnya kan ada 3. 1, kembalikan ke Agus, ya kan? 2, kembalikan ke atau berikan kepada orang yang lebih mementingkan, atau 3, berikan kepada donatur. Kalau kita bicara jujur, kalau mau dilihat dari sudut pandang perspektif yang positif, kalau memang mampu mempertahankan Agus menjadi orang yang artinya dapat memberikan satu motivasi positif bagi netizen atau bagi pendonasi, pasti dibiat puluhannya itu adalah kembalikan kepada Agus. Untuk mata. Iya, gitu loh. Tapi faktanya kita lihat setelah ini, ada di sini datanya nih ya. Saya coba bacakan di sini, ada datanya nih. Setelah kita lakukan polling itu, dibuatkan polling itu oleh masyarakat itu, ada beberapa itu yang akhirnya kita kaget juga ya. Kita kaget juga. Sangat terkejut karena ternyata pandangan masyarakat itu dari beberapa polling itu justru lebih banyak berharap itu serahkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, karena Agus ini merasa tidak bisa menghargai karena dia sudah menyampaikan dalam satu penjelasan dia di video TikTok atau apa, Agus gak butuh uangnya, Agus lebih menjaga martabat dan harga diri. Ini akhirnya seakan-akan gak menghargai uang itu gitu loh ya. Nah makanya banyakkan pilihan itu hampir sekitar 300 berapa kembalikan kepada, ada sih yang beberapa 10 donatur ya, serahkan ke Agus gitu ya, 300 sekian itu kembalikan ke orang lain, ada 210 tidak valid dan lain-lain. Kita lihat misalnya example untuk persentase itu kan minim kepercayaannya. Ini yang harus dibangun sebenarnya. Bagaimana untuk membangun trust masyarakat, kalau Agus ini harusnya kita patut berempati dan kita harus bantu dia. Orang mau membuat satu penilaian itu sah atau tidak sah, silakan saja. Kan ada mekanisme, ada proses yang dapat ditempuh, melakukan upaya hukum. Tapi ini kan didaftarkan secara resmi di Kemeninfo, ya, Kementerian Informasi dan Informatika Digital, ya, itu diregister, ya. Artinya di sana ada juga barcode-nya. Itu di-scan saja langsung kelihatan, itu diawasi langsung. Kalau memang mau dilihat dari sudut pandang negatif, sudahlah begini aja ya. Kadang berbuat baik aja kalau orang sudah nggak suka, bisa aja dicari kesalahannya. Tapi kita sedang berusaha dengan polling ini untuk menunjukkan kita ingin melihat bahwasanya kalau memang Agus mampu untuk menarik empati masyarakat atas dari kondisi keadaan sekarang ini, tunjukkan dong sikap-sikap yang baik. Tunjukkan kalau dia butuh, hubungi dong Teknopi atau siapa segala macam, supaya masyarakat kembali tertarik. Kalau dia menyerang Teknopi terus segala macam, lah Teknopi ini kan menjadi salah satu perantara untuk melakukan satu penggalangan dana terhadap masyarakat melalui YouTube-nya dia ya, yang dibukakan waktu itu adalah awalnya berdasarkan yayasan. Nah kalau akhirnya ini tidak berdamai, dampaknya itu kan luas. Dampak juga kepada para pendonatur. Maka sebenarnya Agus ini harus duduk bersama ya dengan Teknopi. Kan Teknopi ini adalah orang yang membantu. Agus orang yang dibantu. Yang lain ini kan hanya perangkat, hadir setelah masalah itu ada. Jadi begini ya, ini yang harus memang kita kudu mencoba membuka pikiran kita yang tenang ya, melihat persoalan ini dari aspek sosial, jangan dari persoalan hukum terus ya, jangan lapor sana lapor sini ya. Yang benar itu adalah duduk bersama. Ini persoalan harus diselesaikan dengan duduk bersama. Tanpa persoalan hukum ini bisa diselesaikan kalau kita mengalahkan ego. Nah persoalan Nopi terikat atau tidak dengan polling itu, ini kan sebenarnya sederhana. Kenapa polling ini buat mundur? Sekaligus kita menguji sebenarnya di mana sebenarnya integritas dan sikap para pihak, baik itu donatur, baik itu Agus, CS dan lain-lain, untuk melihat persoalan. Karena apa? Di sana menyerang, ya kan? Di sini akhirnya bertahan. Kalau di sana menyerang terus, di sini juga akhirnya menyerang, kan begitu ya. Polling ini kan sebenarnya bukan menyerang kalau mau dipandang.
secara positif, membantu sebenarnya. Tapi kalau memang dinyatakan apakah nanti terikat atau tidak Nopi, sebenarnya ada spare waktu. Kalau memang dibuka ruang mediasi, terus dia telepon. Kemarin di telepon nggak datang tuh di Gedung Juang. Sekarang telepon misalnya duduk bersama. Karena apa? Kalau sebelum sampai kepada penetapan pengadilan atau belum diputus di pengadilan, kan nanti polling ini arahnya adalah sebagai legal standing saja. Ya, untuk kepada ke pengadilan, nanti diputusnya di sana, kan gitu. Kalau sebelum ke sana, duduk bersama segala macam, kira-kira Teh Nopi mengikat nggak kepada polling itu? Nggak mengikat. Pasti tetap ke Agus. Ke Agus gitu loh. Nah, makanya saya pikir ini ada ruang yang dibuat, ini saya harus jadi buka jadinya ini ya. Harusnya kalau tahu kondisi seperti ini, ya sudahlah. Tapi saya melihat, saya apresiasi ya. Pengacaranya Eva beberapa kali di video TikTok belakangan ini sudah menyatakan ingin duduk bersama, ingin berdamai. Saya apresiasi ya kepada pengacaranya si Agus, sudah lebih lebih bijaksana. Seperti inilah sebenarnya seorang kuasa hukum yang kita harapkan untuk dapat lebih melihat persoalan itu dari sudut kemanusiaan. Kalau persoalan hukum nggak selesai-selesai, lapor sana, harus dipanggil, diperiksa, ya. Lapor sana, dipanggil, diperiksa. Ini terus, ya. Tapi kalau duduk bersama, terus kemudian kuasanya juga membimbing supaya terarah untuk konstruksi yang memiliki keseimbangan antara para pihak, kan nggak perlu kita harus merujuk pada proses hukum, dan si Nopi juga nggak perlu harus terikat kepada polling itu. Orang duduk bersama juga selesai kan. Karena tujuannya setiap kali kita ketemu Novi, tujuannya cuma satu, Bang, kesembuhan mata lain. Iya, nggak ada lain. Kita kalau melihat Nopi itu ya, selalu kita beberapa kali ketemu ya. Kalau saya menilai orang, mungkin pertemuan pertama, mungkin dia bisa berpura-pura, ya. Pertemuan kedua, dia bisa mencoba beradaptasi. Pertemuan ketiga, saya pikir dia nggak akan bisa menutupi semua. Saya berapa kali sudah ketemu, saya lihat memang apa yang dalam raut wajahnya Nopi ini adalah orang yang memiliki kepedulian secara sosial yang tinggi. Dia terbebani dengan kondisi saat ini, yang selama ini dia tidak pernah terbelenggu dengan persoalan-persoalan menolong orang-orang secara sosial. Kok masalah seperti ini jadi membelenggu dia? Yang paling berat dipikirkan Nopi itu adalah, kalau menurut saya, satu kan dia, nama baik dia dipertaruhkan di sini sebagai pegiat sosial, gitu ya. Makanya saya pikir ketika kemarin dia dilaporkan, sekarang gini aja deh, kita ngomong fair-fairan aja. Harus dapat disadari ya, harus dapat disadari di Indonesia yang penduduknya 280 juta, ya. Artinya dengan cakupan wilayah yang begitu luas, di samping memang Kemensos atau Dinsos sebagai lembaga pemerintah yang untuk menangani persoalan sosial, tapi masih banyak yang belum terjangkau dengan maksimal. Dengan adanya Nopi sebagai salah satu orang yang menyediakan dirinya untuk bergerak melakukan satu kegiatan-kegiatan sosial, menolong orang-orang ODGJ dan lain-lain. Ini pahlawan sebenarnya kalau menurut saya. Ini perempuan loh yang harus kita hormati martabatnya. Laki-laki saja nggak sanggup seperti itu, ya. Saya katakan, saya pun sebagai seorang lawyer yang sudah praktek 10 tahun lebih, belum tentu saya bisa melakukan apa yang dilakukan Nopi. Tentunya kalau ini harus dilaporkan di penjara. Ini membantu pemerintah, ya. Saya sampaikan sekali lagi kepada masyarakat, Nopi ini membantu pemerintah, meringankan beban pemerintah, membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan sosial secara tepat waktu. Dan dia turun loh ke jalan. Ini malah, ya sudahlah, hak orang untuk melaporkan diatur oleh undang-undang. Tapi yang mikir-mikir dong secara moralitas, pantaskah kita laporkan? Apa sih mau dilaporkan? Emang uangnya digelapkan? Ya? Emang uangnya dipakai buat apa? Seperti ada itu laporannya kuasanya itu, disasar katanya dia narkoba, ini kok jadi menyerang harga diri. Kalau jadi pengacara ya, saya kasih tahu ya, fokus kepada materi ya, jangan menyerang pribadian orang lain, gitu ya. Itu masalah pribadi. Kalau memang mau membuktikan, laporkan dulu, biar nanti diperiksa oleh BNN narkoba. Ini saya bingung, jadi kemana-mana. Ini kan akhirnya menjadi persoalan yang seakan-akan menjadi bola liar. Nabrak ke sana, nabrak ke sini, gitu loh. Yang pada dasarnya tanpa persoalan dilakukan dengan jalur hukum bisa diselesaikan dengan baik. Itu makanya saya sangat kecewa. Emang kalau udah di penjara Nopi, puas? Siapa yang puas di penjara Nopi? Siapa yang mau nolongin? Bisa nggak gantikan posisi Nopi? Nolongin segitu banyak orang ODGJ? Jangan mengkritisi berapa ODGJ, mengkritisi anak yang diadopsi dan lain segala macam. Berbuat baik aja ya sama orang, berbuat baik sama masyarakat. Jangan berpikiran buruk deh, gitu loh. Jadi begini, saya merasa sebenarnya tidak sedemikian mungkin maksudnya pengacaranya itu ya.
tidak sedemikian. Tapi hanya ada mungkin sesuatu hal yang di dalam konsep berpikirnya dibangun satu konstruksi untuk membuat persoalan ini seakan-akan supaya merasa terintimidasi, kan begitu ya. Walaupun tujuannya tidak. Ini dugaan saya ya. Karena apa? Kalau dilaporkan, ini menurut saya adalah bahagian daripada desain shock terapi ya. Kalau dilaporkan, pengacaranya juga katanya mau dilaporkan, bukan hanya donaturnya. Apalagi pengacaranya dilaporkan, apalagi donaturnya pasti akan ketakutan. Kita harus paham, negara kita ini adalah negara hukum ya. Artinya di zaman digital ini tidak ada sesuatu hal yang bisa ditutup-tutupi. Tentunya tidak ada pula orang yang harus bisa ditakut-takuti ya. Tapi kalau mudah-mudahan saya salah, tujuannya mungkin bukan tidak menakut-nakuti. Tapi ini akhirnya jadi multi persepsi kalau dilakukan seperti itu. Tapi saya percaya beliau itu adalah seorang tokoh pengacara yang menurutnya adalah pengacara yang sudah memiliki jam terbang tinggi. Semoga itu bisa menjadi satu teladan lah ya bagi masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana dapat dipahami supremasi hukum dengan baik sehingga masyarakat ini teredukasi, bukan malah mencoba mengancam untuk melaporkan dan lain-lain segala macam. Walaupun itu diatur oleh konstitusi atau undang-undang, tapi ya ada tatanan moral yang lebih baik kita kedepankan dibanding kita harus melaporkan dengan membentuk satu opini seakan-akan dugaan ini adalah ancaman, gitu ya. Jadi begini ya. Di samping daripada memberikan satu penilaian langsung terhadap bagaimana kondisi pikiran daripada para donatur terhadap Teknopi, saya juga kan punya media TikTok ya. Hampir sekitar sampai 112.000 atau 120.000 views tuh dengan komentar yang rata-rata itu berempati kepada Nopi. Itu pembuktian netizen nggak bisa dibohongin. Semua berempati. Ada yang bilang air susu dibalas air tuba. Ya, ada yang bilang ini adalah salah satu orang yang lupa diri. Kok malah sudah ditolong, kok malah mentung. Bahasa ini diulang-ulang di dalam komennya itu di TikTok itu secara terus-menerus. Artinya ada nilai positif yang saya lihat. Bagaimana sikap pandangan donatur kepada Nopi itu diwakili juga oleh masyarakat atau netizen. Itu jelas tuh. Artinya Nopi ini adalah sebagai figur penolong. Kalau dia sekarang katanya mau dilaporkan oleh karena izinnya segala macam, izin itu persoalan yang berbeda dengan persoalan dia menolong Agus, ya. Perizinan itu silahkan nanti kementerian ya yang mau melakukan investigasi dan segala macam. Paling mau diberikan peringatan atau SP atau mau dicabut segala macam, itu adalah sesuatu hal yang biasa-biasa saja dalam sebuah pendirian usaha yayasan. Tapi kan persoalannya bukan di situ. Kok kita malah lari jadi ke perizinan? Sekarang gini, kalau uangnya kemarin itu terkumpul, kenapa nggak nanyain masalah izin sih, gitu ya? Udah sekarang ini kelihatannya kayaknya mau nyerang-nyerang masalah izin. Lah kemarin kemana aja? Waktu ngumpulin uang itu segitu banyak. Orang muji semua kok. Kok sekarang malah nyorok-nyorok masalah? Kepentingannya izinnya apa sih? Emang dia melakukan tindak pidana perdagangan orang gitu? Kan enggak kan? Izin itu soal usahanya, soal yayasannya. Itu hal yang berbeda. Ini menurut pendapat saya. Ya. Sebagai pengacara, saya cenderung berpikir secara jeli. Ya. Supaya nggak asal gerusa-gerusu gitu. Jadi begini ya. Kalau saya lihat, donatur ini sederhana. Ya. Agus minta maaf, Agus membangun komunikasi, Agus menyatakan bahwasanya ada kelalaian, donatur itu akan iba kembali. Akan iba kembali. Karena apa? Donatur sekarang menurut saya ada di belakang Nopi. Menurut saya, dugaan saya, berdasarkan beberapa informasi di media, komunikasi dari chat dan lain-lain, itu semua empati kepada Nopi. Makanya bahkan saya berpikir sekarang ini telah terjadi ibarat peristiwa Malin Kundang ya. Kalau saya katakan nanti Malin Kundang terlalu ekstrim nih. Ya, tapi faktanya memang jadi lupa diri kan. Lupa diri gitu loh yang sudah ditolong dengan cara membukakan satu ruang supaya bagaimana orang bisa ikut berkontribusi secara sosial membantu, itu sebenarnya value-nya mahal. Nggak semua orang bisa melakukan itu. Nggak usah jauh-jauh deh. Ada orang jatuh aja naik sepeda motor, kita belum tentu tolongin. Gitu ya. Nopi menurut saya adalah seorang wanita yang hebat. Ya. Mampu mendedikasikan dirinya, membantu secara sosial untuk kepentingan masyarakat.
yang membutuhkan pertolongan Novi, baik itu didesain melalui YouTube atau melalui bangunan jaringan yang dia lakukan, tapi tujuannya adalah ikhlas untuk membantu orang yang membutuhkan. Sekarang kita bisa nggak ngelakuin gitu? Itu yang dulu penting. Bukan malah kita mau menjarain Nopi lah. Saya udah sampaikan hari ini. Andaikan hari ini Nopi dipenjarai, siapa yang bisa menggantikan tugasnya? Ada yang berani nggak? Jadi begini ya, dalam asas hukum ada yang dimasukkan dengan asas presumption of innocence, ya, asas praduga tak bersalah, gitu ya. Asas praduga tak bersalah ini tidak patut untuk kita kaji di ruang yang terbuka ini. Silakan saja masyarakat mau berpendapat, ya, silakan saja mau berpendapat, itu sah-sah saja karena ini dikonsumsi publik sekarang, bahkan menjadi perhatian nasional. Terserah mau menilai pengacaranya seperti apa, mau menilai Agus seperti apa, mau menilai Nopi seperti apa. Kita sama-sama melihat dengan secara jelas. Tidak ada yang bisa ditutupi. Baik, jadi saya coba sampaikan dulu, saya sebagai seorang lawyer, di dalam menangani sebuah perkara, tentu apabila memang dimungkinkan kepentingan untuk penyelesaiannya lewat perdamaian dan disepakati oleh para pihak, tentu tidak merugikan. Daripada saya harus masuk ke ranah hukum, maka yang paling efektif adalah duduk bersama. Karena mau bagaimanapun persoalan ini dibuka sampai kepada ruang penyidikan di kepolisian maupun sampai kepada kejaksaan, toh di sana dibuka juga kok restoratif justice untuk perdamaian. Lah ngapain kita jauh-jauh ke sana? Kita harus membuat satu proses dengan cara sederhana. Jangan kita buat proses yang sederhana malah menjadi sulit, gitu loh. Ini sederhana masalahnya, masalah ego, gitu ya. Masalah ego saja. Sudah diundang nggak datang, sekarang gantian aja, coba undang aja gantian, gitu ya. Tapi saya berterima kasih, beberapa kali saya lihat pengacaranya sudah mencoba menginginkan ini ada perdamaian. Kita harus hormati juga. Segala niat-niat baik dari setiap orang yang ingin persoalan ini keluar dari persoalan yang sulit menjadi lebih mudah, kita harus dukung. Sebenarnya persoalan ini jangan sampai menuju kepada persoalan hukum. Karena donatur itu sebenarnya sudah ikhlas. Dia hanya tidak ikhlas ketika digunakan tidak sesuai dengan amanah awal. Maka kalau duduk bersama, apalagi nih, donatur itu banyak kan kecewa karena menyerang Nopi. Ya kan? Menyerang Nopi. Ya sudah, berterima kasih aja. Sampaikan saja kepada Teh Nopi sebelum ini di polling ditutup ya, kalau menurut saya sebelum polling ditutup, supaya dibuka ruang untuk duduk bersama. Mudah-mudahan apa yang dikatakan pengacaranya yaitu FA itu bisa merujuk kepada duduk bersama dan akhirnya Teh Nopi juga bisa bersalam-salaman. Kita juga masyarakat akan indah melihat itu. Daripada kita harus laju kepada proses keputusan untuk digugat di pengadilan. Nanti akhirnya kalau hasilnya nggak ke Agus kan kasihan juga kita ujungnya. Gitu loh. Iya, itu dikhawatirkan. Kalau itu tidak ke Agus berarti niat awalnya jadi tidak tersampaikan ya Bang? Ya, terserah. Artinya kan dugaan mereka nanti kan ini akan dilaporkan dan lain-lain seperti itu kan. Ya itu sah-sah saja lah. Setiap warga negara bisa melaporkan kalau dia merasa ada satu perbuatan hukum yang dilanggar. Sah-sah saja. Tapi menurut saya ini masih ada ruang gitu sebelum sampai kepada penutupan polling ya. Maka kemarin sudah direspon pengacaranya, kita juga tunggulah ya. Bagaimana caranya supaya para pihak ini bisa duduk bersama. Terutama ini Nopi sama Agus nih ya. Itu saja. Harapan donatur itu mereka itu duduk bersama lah. Udahlah gitu. Bahkan kita udah sampaikan lebih dari itu juga akan mungkin dibantu kayak netizen kok lagi. Atau dari donatur-donatur yang lain. Dan yang pasti jangan sampai sisi kemanusiaan kita menjadi tidak percaya gara-gara peristiwa ini ya Bang. Nah, itu yang jadi soal. Kan akan banyak persoalan-persoalan yang terjadi seperti Agus ini kan tidak satu nantinya. Banyak yang lain gitu loh ya. Makanya tadi saya bilang imbasnya ini adalah kepada siapa? Bukan kepada Agus doang. Ini kepada Nopi juga. Ya, kepada Nopi juga. Nanti orang akan bilang, orang itu atau masyarakat itu percaya kepada Nopi. Tapi nanti dia bilang begini, nanti dikasih sama orang, nanti diselewengkan lagi. Gitu kan, akhirnya udahlah nggak usah lah. Gitu kan, kasihan gitu kan. Padahal Nopi ini adalah salah satu pejuang wanita yang menurut saya, wah saya apresiasi ya. Bukan saya merasa karena Nopi ini seorang superpower, bukan. Tapi saya sangat menghormati dia sebagai seorang wanita yang tangguh, mendedikasikan dirinya untuk berbuat sosial, membantu masyarakat yang membutuhkannya. Kita juga jujur saja lah, nggak mungkin kita bisa melakukan seperti itu, ya, secara kontinu ya. Kalau sesekali iya bisa tolong orang, tapi kalau rutin menjadi satu profesi kan susah itu, gitu.